Assalamualaikum. Ada seorang ayah meninggal dunia. Harta warisannya berupa sebuah rumah, dan rumah itu sudah terjual oleh ahli warisnya. Sebelumnya sang ayah ini, almarhum ini, memiliki 8 orang anak, 4 laki-laki 4 perempuan. Tapi 2 orang sudah duluan meninggal dunia, 1 laki-laki 1 perempuan. 8 orang anak ini semuanya sudah punya keturunan. Nah, pada saat harta warisan almarhum terjual, katakanlah 1 miliar misalnya, maka ahli waris pun membagi-bagilah. Karena jarak tempat satu dengan yang lain berjauhan di beberapa kota yang berbeda, sehingga ada yang sudah mendapatkan bagian, ada yang belum mendapatkan bagian. Dan dipandang bahwa cara pembagiannya itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga cucu-cucu almarhum, anak dari keturunan dari anaknya yang sudah duluan meninggal dunia itu membawa permasalahan ini ke pengadilan agama. Berproseslah di sana, sehingga kemudian datanglah surat undangan untuk bersidang. Mendapatkan surat undangan, maka ahli waris anak-anak dari almarhum ini, yang dimana usia mereka memang sudah lanjut, merasa tak usahlah dibawa permasalahan ini ke pengadilan agama, cukuplah diselesaikan secara kekeluargaan. Akhirnya disepakatilah pertemuan. Dilaksanakanlah pembagian sesuai dengan ketentuan yang sesungguhnya. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Sebenarnya ada 2 versi, 2 cara. Satu, ya berdasarkan ketentuan faraid di fikih-fikih Islam klasik. Dalam hal ini yang disusun oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi kalau versi yang pertama ini, yang mendapatkan bagian dari harta warisan almarhum hanya 6 orang anaknya yang masih hidup itu, 3 laki-laki 3 perempuan. Sementara 2 orang anaknya, 1 laki-laki 1 perempuan yang sudah duluan meninggal dunia dari almarhum, itu sudah tidak dihitung lagi. Dan keturunan mereka pun terdinding karena almarhum masih punya anak laki-laki. Maka cara pembagiannya, yang 1 miliar harta warisan tadi dibagi 9 untuk 6 orang anak. Mengapa dibagi 9? Karena ada 3 orang laki-laki, dan masing-masing laki-laki dihitung 2 bagian. Jadi kalau ada 3 berarti 6, tambah 3 orang perempuan 9. Anak laki-laki masing-masing mendapatkan 2/9 kali 1M sama dengan sekian. Kemudian anak perempuan masing-masing mendapatkan 1/9. Kita ulangi, anak perempuan mendapatkan 1/9 kali 1M sama dengan sekian. Nah, demikian cara pembaginya. Lalu bagaimana dengan keturunan dari anak-anak yang sudah duluan meninggal dunia itu, atau cucu-cucu almarhum itu? Al-Quran surah An-Nisa ayat 8 mengatakan, apabila dalam pembagian harta warisan itu ada kerabat-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka yang mendapatkan bagian dari harta warisan itu berbagi rezekilah kepada mereka dari harta warisan itu, dan berbicaralah kepada mereka dengan kalimat-kalimat yang baik. Surah An-Nisa ayat 8. Artinya 6 orang yang mendapatkan bagian dari harta warisan itu, berikan juga lah rezeki kepada keponakan-keponakan mereka itu. Tapi memang angkanya, kadarnya tidak ditentukan. Sifatnya pemberian, tujuannya untuk mempertautkan, mempererat hubungan silaturahmi uwa-uwa atau paman-paman dengan keponakannya. Demikian, itu versi yang pertama. Tapi karena hal ini sudah dibawa ke pengadilan agama, dan kelihatannya cucu-cucu almarhum dari 2 orang anaknya yang sudah duluan meninggal dunia itu juga kepingin mendapatkan haknya, maka yang bisa dilaksanakan yang adalah versi yang kedua. Versi yang kedua itu ya merujuk kepada kompilasi hukum Islam, dan memang itulah regulasi yang berlaku di pengadilan agama. Maka 2 orang anak almarhum yang masih hidup itu, kita ulangi, 2 orang anak almarhum yang sudah duluan meninggal dunia dari almarhum itu dihitung lagi gitu. Tapi hitungannya tidak boleh melebihi ahli waris almarhum, anak-anak almarhum yang sederajat. Jadi mestinya kan kalau laki-laki itu hitungannya 2, dihitung 2 bagian. Tapi karena ada 1 orang anak laki-laki yang sudah duluan meninggal dunia dari almarhum, maka dihitung 1 bagian supaya tidak melebihi anak perempuan almarhum yang masih hidup. Jadi dalam case ini, harta warisan almarhum yang 1M tadi tidak lagi dibagi 9, tapi dibagi 11.
6 orang tadi hitungannya 9. Kemudian tambah 2 orang yang sudah duluan meninggal dunia jadi 11. Maka 3 orang anak almarhum yang masih hidup laki-laki, bagiannya masing-masing 2/11 kali 1M sama dengan sekian. Kemudian 3 orang anak perempuan almarhum yang masih hidup, masing-masing bagiannya 1/11 kali 1M sama dengan sekian. Lalu 2 orang anak almarhum, baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang sudah duluan meninggal dunia dari almarhum, masing-masing bagiannya 1/11 kali 1M sama dengan sekian. Nah, bagian mereka diberikanlah kepada keturunan masing-masing. Demikian cara membaginya, kawan-kawan semua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum.